Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini masih sama untuk materi berita, materi kelas 8. Jadi pertemuan kita kali ini adalah pertemuan bagian ketiga tentang berita, yaitu materi menyampaikan kembali isi berita yang pernah didengar. Ya, menyampaikan kembali isi berita yang pernah didengar. Nah, untuk menyampaikan kembali isi berita ini, Anda tidak perlu atau Anda tidak diizinkan untuk menambah dan mengurangi isi dari berita tersebut, akan tetapi tidak diminta untuk menghafal dan tidak diminta untuk menyampaikan berita tersebut secara utuh atau secara keseluruhan. Yang perlu Anda sampaikan hanyalah pokok-pokok atau yang penting-penting saja dalam berita tersebut dengan memperhatikan 5W tambah 1H. 5W tambah 1H. Jadi untuk menyampaikan berita tersebut, Anda harus memperhatikan 5W tambah 1H agar Anda bisa mengetahui pokok-pokok penting dalam berita tersebut. Jika ada yang menanyakan tentang berita yang sudah Anda dengar, nah Anda harus menyampaikan isi berita tersebut dengan cara Anda harus memperhatikan 5W tambah 1H dan tidak meninggalkan hal-hal penting yang lainnya. Jadi apa, siapa, di mana yang berkaitan dengan 5W tambah 1H silakan Anda hafal dan sampaikan. Jadi cara penyampaiannya sangat gampang dan sangat sederhana. Tidak perlu berbelit-belit dan tidak perlu panjang lebar. Cukup Anda hafal saja yang 5W atau Anda ingat saja yang 5W tambah 1H. Nah, dalam penyampaian berita ini, mau tidak mau ketika ada yang bertanya, Anda harus menyampaikan berita tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Jadi Anda tidak boleh menambahnya dan Anda tidak boleh menguranginya. Seperti yang sudah Pak Guru katakan tadi, bukan berarti Anda harus menghafal semua isi dari berita tersebut, melainkan yang Anda harus pahami adalah 5W tambah 1H dari berita tersebut. Paham ya? Nah, caranya beberapa langkah yang harus kita perhatikan itu menentukan sumber berita. Jadi kita harus menentukan sumber berita, apakah berita itu bermanfaat untuk orang banyak dan dapat dipercaya atau tidak. Tentunya berita harus dapat dipercaya ya. Jangan cuma sekedar gosip lalu sampaikan, itu tidak bisa. Itu bukan, berita dan gosip beda. Tetapi itu sama-sama mengandung informasi. Informasi itu ada dua jenis, informasi yang dapat dipercaya dan informasi yang tidak dapat dipercaya. Jika gosip itu belum tentu benar, tapi berita sudah pasti benar karena harus sesuai dengan fakta yang ada, itulah berita. Nah, materi kita kali ini Pak Guru ingin memberikan tugas kepada kalian memberikan atau menyampaikan kembali isi berita yang pernah kalian dengar dengan cara merekam suara kalian dan kirim lewat Classroom. Nah, cara mengirimnya mudah. Silakan Anda buka Classroom dan klik tambah yang ada di dalam Classroom. Setelah itu klik file, setelah itu klik upload, setelah itu klik browse, setelah itu klik perekam. Nah, setelah klik perekam lalu nyalakan perekamnya, nanti akan secara otomatis direkam suara Anda. Anda harus menyampaikan berita tersebut lewat rekaman suara, menyampaikan kembali isi berita tersebut lewat rekaman suara, dan setelah itu tekan kirim dan tekan yang bagian atasnya ditandai sebagai selesai agar berstatus sudah diserahkan. Paham ya? Nah, contoh dari untuk menyampaikan berita ketika contoh Pak Guru ada di salah satu lokasi kejadian tentang perampokan. Esok harinya ada teman Pak Guru menanyakan, saya dengar kemarin kamu berada di lokasi kejadian yang semalam. Nah, Pak Guru menceritakan kembali karena sudah menanyakan dan dia butuh informasi tersebut. Pak Guru menyampaikan informasi tersebut. Ya benar, saya ada di lokasi kejadian. Kejadian tersebut adalah sebuah pencurian dan sekaligus ada sesuatu hal lain selain pencurian yang terjadi, seperti pembakaran atau apapun itu, yang intinya harus informasi yang berkaitan dengan isi dari berita tersebut. Setelah Anda apa yang terjadi, apa berita apa, terus siapa yang mengalami, terus yang lain sebagainya sesuai dengan 5W tambah 1H. Jika nanti ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WA. Dan untuk penugasan seperti biasa ya, Classroom, tuliskan nama Anda di kolom komentar ini agar Pak Guru mengetahui kalian sudah menonton video ini dan status kehadiran Anda adalah hadir. Yang tidak memasukkan tugas berarti alpha.
untuk semuanya berlaku ya. Jadi harus masukkan tugas. Batas pengiriman tugas itu hanya sampai dengan jam 3 sore. Setelah itu Pak Guru tidak menerima lagi. Paham ya? Untuk sampai sini materi yang Pak Guru sampaikan cukup. Lebih dan kurangnya nanti tanyakan kepada Pak Guru lewat grup WA. Sekian, insya Allah bermanfaat yang Pak Guru sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.